Halo, apa kabar kalian semua? Selamat siang, baik-baik kah? Ya, aku ingin membacakan untuk sesuai dengan judul tema ya. Bukannya dia menolakmu, tetapi ada kondisi yang harus kamu tahu. Kita akan ambil dulu untuk beberapa kondisi dia di sini. Kita akan buka 6 kartu ya teman-teman, tetapi itu bisa jadi beberapa kondisi. Kita lihat dulu kondisi dia saat ini, bukannya dia menolakmu, tetapi kamu harus tahu kondisi ini. Aku melihat ada yang baru sembuh, ya. Ada yang baru sembuh dari sakit, sedang on proses ya, untuk mendapatkan namanya ketenangan di hidup. Ada yang baru mungkin mendapatkan pekerjaan baru sehingga dia masih fokus ke pekerjaannya. Kemudian di sini aku melihat dia masih banyak menahan diri ya. Jadi sebetulnya ini adalah awal atau start. Aku lihatnya di sini sebagai effort ya. Karena dia baru kelar dari satu situasi yang tidak mengenakan. Flow perputaran finansialnya juga baru jalan lagi, dan dia sedang konsentrasi ke arah sana ya. Ada recovery dari apa? Dari pikiran, dari sakit, dari situasi yang tidak enak. Bukannya dia menjauh dari kamu, tetapi sekarang fokusnya tidak bisa fokus ke orang lain. Fokusnya adalah fokus ke dirinya sendiri dulu. Karena di sini dia tuh banyak sekali ya menerima kayak penolakan, dia lebih kayak menahan diri supaya dia nggak sakit lagi, lebih berhati-hati. Ibaratnya dia pernah mengalami sesuatu yang beresiko. Sekarang dia sudah merasa siap untuk bangkit lagi. Jadi namanya orang baru sembuh dari sakit, orang baru sembuh dari keterpurukan, intinya nggak mau terganggu dengan hal-hal yang ribet dulu. Ya, ini aku bisa lihat. Kemudian kita cek dulu untuk kondisinya. Yang harus kamu tahu tentang kondisi dia saat ini. Kita akan mencoba untuk membuka sisi internalnya dulu ya. Internal terhadap pikiran dia, terhadap dirinya sendiri. Baru nanti pandangan orang ke dia, apa yang dia pikirkan tentang pandangan orang ke dia, dan baru ke kamu. Kita akan buka 3 kartu ke samping, 6 kartu dengan 3 baris ya. Tapi aku akan buka 1 baris dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bagaimana dia memandang dirinya sendiri ya. Kondisi ini harus kamu tahu karena ini terkait dengan psikis ya. Secara psikis di sini orang ini sedang baru bangkit ya. Dia merasa badannya itu capek. Terus dia merasa dia udah mati gitu loh. Ngerasa udah kayak nggak punya tenaga, tapi dia harus tetap bangkit. Dimana ketika dia bangkit di sini dia dihadapin lagi sama masalah. Makanya ya, dia mesti ada preparation diri. Dia lagi mempersiapkan diri karena dia pikir hidup dia itu nggak akan mulus-mulus aja. Sudah saatnya dia bertindak lebih tegas dengan apa yang menjadi jalan hidup dia. Di sini, kalau yang tadinya dia mungkin orangnya tidak bisa memilih, kesannya kayak suka ragu-ragu, sekarang dia dipaksa dan dituntut untuk menentukan pilihan hidupnya sendiri. Dan itu berat buat dia. Kenapa? Karena sebelum-sebelumnya mungkin dia tidak pernah dihadapi tanggung jawab dan situasi yang dimana dia harus memilih. Biasanya ini masuknya ke anak mama, apa-apa udah diaturin sama keluarga. Sekalinya dia dilempar ke hutan yang antah berantah dalam situasi yang tidak menentu,
capek, nggak ada persiapan di badannya. Ada beberapa di sini yang memang sakit secara fisik ya teman-teman, dan berusaha untuk bangkit, untuk bisa recovery. Tapi recovery-nya itu bukan hanya dari badan aja, tapi semuanya, dari pikiran, dari emosi, dan lain-lain. Karena itu kepengaruh ke badan. Semakin dia banyak pikiran, semakin sakit. Jadi di sini dia mesti memilah-milah dulu. Memilah-milah dulu kondisi yang baik buat dia itu seperti apa sih, dia yang bisa nentuin jalan hidupnya sendiri. Aku lihat itu, ya. Bagaimana pikiran dia terhadap orang yang melihat dia. Jadi dia tuh berpikir orang itu nganggap dia seperti apa sih? Kita akan lihat di sini. Orang luar menganggap dia adalah seseorang yang masih memiliki uang yang banyak, gaya hidupnya tinggi, ya. Terus di sini orangnya mungkin tidak terkalahkan, dapat diandalkan, kuat dalam berbagai strategi, bisa diandalkan, ya. Apa-apa itu ke dia. Kalau misalnya kamu sedih, kamu sedang terpuruk, mungkin dia adalah orang yang bisa ngebantu kamu. Pokoknya dia dikasihkan beban tanggung jawab yang berat deh. Entah itu sama keluarganya, entah itu sama saudara-saudaranya, orang-orang di sekelilingnya, di mana dia juga bukan hanya membantu secara emosi, membantu secara badan, tetapi secara finansial. Jadi orang melihat dia adalah orang yang bisa diandalkan dalam hal materi, dalam fisik, dalam apapun itu, gitu loh. Dia bahkan ada beberapa di sini menjadi tulang punggung. Diandalin banget sama keluarganya, pokoknya kalau apa-apa ke kamu lah. Mungkin orang pada melihat selama ini yang lebih moncer karirnya adalah dia gitu loh, tetapi orang nggak pernah tahu bahwa di balik itu semua dia di sini tuh sebetulnya nggak sanggup. Makanya orang ini lebih rentan terserang secara fisik dan mental karena nggak sanggup. Terlalu banyak beban yang diberikan kepada dia yang dia sebetulnya tidak bisa handle gitu loh. Banyak sekali yang harus dia urus sampai untuk dirinya sendiri aja keteteran. Tapi orang itu tidak melihat itu dari dia. Orang melihat dia adalah sosok yang kuat, sosok yang strong, sosok yang serba bisa, serba mampu. Padahal dalam hatinya, dia ini capek banget loh, gitu, ya. Sekarang kita melihat pandangan dia terhadap asmara dan ke kamu, ya. Bagaimana pandangan dia terhadap asmara? Tentang cinta dulu lah, kita melihat tiga ya. Pak, bagaimana dia memandang asmara ketiga, tiga kartu untuk kamu. Bagaimana dia memandang arti sebuah cinta di sini. Oke. Dia bilang di sini dia mesti banyak belajar. Dia mesti tidak boleh gerasa-gerusu. Di sini dia ingin berbuat baik ke semua orang tanpa ingin mengecewakan. Sebelum dia berkomitmen, di sini dia ingin mempelajari dulu kemana pantasnya dia menaruh hati. Kalau aku lihat di sini dia masih kayak mencari dari yang baik, paling baik, yang terbaik untuk dirinya sendiri. Dia akan mencari seseorang yang menerima dia apa adanya, yang membantu dia dikala dia susah. Kemudian berpikir seperti kayak aku bisa sharing segala sesuatunya sama kamu, ya. Jadi semuanya serba imbang. Ada take and give di sini. Kartu Temperance mengajarkan sebuah kesabaran bahwa keseimbangan itu penting. Jadi dia ingin pasangan yang dia melihat cinta itu tidak bisa dipaksakan. Kemana dia pergi, kemana dia, cinta itu adalah pelajaran untuk dia. Kemanapun dia singgah, dia sangat menghargai orang itu kok, gitu loh. Tapi apakah dia mau serius, nanti dulu, karena kondisinya dia juga di sini masih butuh bantuan, ya. Karena untuk cinta kan pasti jatuhnya komitmen. Komitmen itu nggak cuma cinta, tapi melihat dari finansial, kemapanan, materi. Kita melihat pandangan dia terhadap kamu, ya. Ada kartu Strength.
Nine of Swords, Justice. Dia ingin memberikan segala sesuatu yang terbaik untuk kamu. Di sini ada kartu Justice. Aku coba afirmasi ya, kenapa ada Justice di sini. Oke. Dia di sini mencintai kamu, ya, mencintai kamu. Kemudian dia pengen sebetulnya dalam hatinya mengikat kamu. Tetapi dia melihat dalam kondisinya sepertinya tidak mungkin. Gitu loh, sepertinya tidak mungkin dan aku tuh belum sanggup saat ini. Maka yang bisa aku lakukan adalah dengan membebaskan kamu dulu, karena aku belum ready untuk menghadapi atau menambah masalah lagi, ya. Masalah hidupku tuh udah banyak. Di sini dia sering anxiety, dia takut, dia sayang sama kamu. Kalau dibilang secara emosional apakah dia cinta sama kamu? Iya, dia cinta sama kamu. Bahkan dia tuh kayak tidak kemana-mana sebetulnya, menunggu pada tempatnya. Tetapi di sini dia berusaha untuk memberikan yang terbaik. Kalau aku tidak bisa memberikan sesuatu yang lebih kepada kamu, maka ya aku bebasin dulu. Sampai nanti kalau seandainya hidup aku sudah bagus, sudah semua seimbang, baru nanti aku bisa melakukan sesuatu dan memberikan sesuatu sama kamu. Apa? Sebuah komitmen, sebuah kepastian dan lain-lain, ya. Tuh. Aku melihat di sini ada sebuah cinta yang murni, ya. Jadi cintanya tuh innocence, seperti kayak cinta pure, tulus. Semakin dia tulus mencintai kamu, semakin dia saat ini kondisinya lagi terpuruk, dia nggak mau mengekang kamu. Kamu bebas sebebas-bebasnya. Tapi memang ada harapan sih, pada akhir-akhirnya lu jadinya sama gue, gitu loh. Dia berharap sih kamu bisa menerima dia apa adanya, tapi kayaknya tidak semudah itu. Dia pengen membahagiakan kamu di sini. Aku tahu sih, pengen ada namanya timbal balik apa yang sudah kamu. Misalnya dia suka sama kamu, materi itu penting untuk kamu. Dia tahu. Mungkin dia tahu lifestyle kamu, gaya hidup kamu di sini. Kamu bukan orang sembarangan. Kamu juga memperhitungkan keuangan dan lain-lain, ya. Apalagi kalau misalnya kamu seorang Taurus, kemudian Virgo, Capricorn, ya, berhadapan dengan 3 zodiak, misalnya kamu seperti itu, ya pasti materi, pekerjaan, kemapanan itu nomor 1. Itu sih yang aku lihatnya di sini. Bukan berarti dia tidak mencintai kamu, ya. Kita akan membuka beberapa kemungkinan di sini. Apa yang dia lakukan ketika jauh dari kamu, ya. Satu, 2, 3, 4, 5, 6. Dan bottom of deck-nya di sini ada Chakra Balance. Aku melihat di sini kalian ada namanya energi spiritual, ya. Jadi dia merasakan namanya apa ya, kehadiran kamu dalam dirinya juga sih kalau aku lihatnya. Karena di sini ada Chakra Balance, dia mendapatkan kayak walaupun jauh, di sini ada ketenangan ketika dia ingat kamu, ya, ketika dia tahu bahwa oke, aku cinta sama kamu gitu loh. Apapun yang kamu lakukan, apapun yang kamu buat, itu membuat dia kayak oke, aku semangat nih, ya. Kalian itu dia rasa tentang kamu adalah kamu tuh sama-sama penyeimbang hidupnya dia sih. Aku lihatnya seperti itu. Oke. Siap. Ini aku afirmasi ya. Oke. Ya. Dia tahu kamu memiliki cinta yang sama intinya, ya.
kalian itu sama-sama kayak kuat ya, fondasi cintanya itu kuat. Kemudian aku melihat di sini dia sedang memikirkan bagaimana dia untuk rujuk lagi. Misalnya yang tadinya dia jarang bicara, dia harus membuat keputusan penting. Gimana nih untuk memperbaiki koneksi kamu sama dia dulu. Asal kamu tahu ya, cintaku ini cuma buat kamu karena aku nggak bisa mikirin yang lain. Selalu stuck di pikiranku tuh adalah kamu. Di sini berat sih, pilihan berat ya. Ketika dia ingin maju bersama kamu, dia tahu tantangan untuk mendapatkan kamu, terus berkomitmen dengan kamu, dia tuh pasti punya PR-PR banyak. Jadi di sini yang lebih enak adalah dia mengikuti aja alirannya, ya. Mengikuti ritmenya. Dengan mengikuti ritme, kan dia banyak belajar tuh. Ya, jadi dia tuh udah terbiasa dengan ada namanya hantaman-hantaman. Jadi kalau aku bilang dia lebih kayak daripada aku berjuang terus yang jatuhnya nanti lebih banyak hambatannya, mendingan aku ikutin aja arah enaknya gimana gitu loh. Sekarang kalau misalnya aku udah lagi terpuruk nih, aku lagi susah, aku nggak mau nambah masalah, aku nggak mau buat kamu misalnya yang nonton ini kepikiran tentang aku gitu ya. Kalau kamu bilang apakah dia serius sama kamu, iya, tentu serius sama kamu. Tetapi untuk menjaga sebuah koneksi dia akan mencoba terus. Jadi aku bilang ini kalian akan ada circle yang berputar-putar, ketemu lagi ya. Dan kalian di sini akan stop dan dia nggak akan pergi-pergi dikala kondisi dia juga udah stabil. Dikala kondisi dia di sini sudah menemukan namanya ritme, flow, abundance atau keuangan atau kestabilan. Karena segagal-gagalnya dia ya untuk komunikasi sama kamu, dia masih berpikir bahwa nggak ada orang lain nih yang bisa ngimbangin dia. Makanya dia akan mencoba terus masuk ke dalam kehidupan kamu. Karena memang di sini ada cinta yang sama. Dia merasakan ada cinta yang sama. Cinta yang setara. Aku yang merasakan cinta ke kamu, kamu juga pasti ngerasa cinta yang sama kayak aku. Nah, di sini kelihatan banget ya. Kalau orang ini memang benar-benar sebetulnya bukan 100% mau menghindari kamu karena dia lupa sama kamu. Tetapi kondisinya dia yang mungkin terpuruk, ya kamu harus tahu. Karena orang ini kan nggak mungkin ngebuka semua. Aku loh sebetulnya begini. Nggak mungkin, gitu. Ada result coming. Kita buka lagi ya. Ada children involved. Lack of patience. Reflect. Warning sign. Success is yours ya. Kita akan buka lagi untuk afirmasinya. Ya, result coming. Dia berharap di sini akan ada namanya satu kejelasan ya dari hubungan. Aku melihatnya result coming itu kebahagiaan untuk dirinya sendiri nanti akan didapatkan kok. Children involved. Ini ada perbaikan inner child ya. Ketika dia sudah mencintai dirinya sendiri, dia baru bisa melihat kamu. Kita melihat lack of patience. Ya memang aku bilang kenyamanan dia, kesenangan dia cuman sama satu orang, kamu. Mungkin di sini kuat ya energi Taurus, energi Gemini, energi Virgo ya. Kemudian di sini ada energi dari Sagittarius, Cancer. Libra. Kemudian di sini ada energi dari ya Sagittarius ya. Itu kuat banget di sini. Sagittarius kuat sama Capricorn. Ada Cancer, energi Cancer di mana dia itu cinta sama kamu entah kenapa. Nggak ada yang mendorong dia apa penyebab dia mencintai kamu. Tetapi aku ngelihatnya di sini refleks aja, suddenly,
ya. Ada warning sign ya, ada warning sign dari hubungan ini bahwa bisa aja hubungan kalian itu membuka karma baru. Intinya seperti itu. Ya. Banyak hambatannya. Ada success is yours ya, bahkan ada beberapa di sini yang aku ngelihatnya ya, untuk mendapatkan yang dia inginkan, memang jalannya itu harus pergi dulu, harus ngilang dulu gitu loh. Dengan kalian sama-sama terpisah, maka situasinya akan bisa mendewasakan gitu loh. Tapi di sini ya aku ngelihatnya dia akan kayak balik lagi, roll over ya. Di sini ada energi dari banyak energi Taurus, terus Capricorn ya. Nggak ada lagi sih energi air. Di sini ada nih Scorpio ya. Paling cuman itu sedikit sih energi dari water sign di sini aku lihatnya. Iya, ada Cancer. Pisces, Cancer, Scorpio ada sih muncul ya. Oke. Sekarang kita akan lihat pesan dari semesta untuk kamu apa. Pesan dari semesta untuk kebahagiaan kamu. Yang minimal bisa kayak membuat kamu tenang lah terhadap orang ini. Pokoknya rilis namanya cemburu, rilis namanya kecemasan ya. Gak perlu terlalu dipikirin atau mengafirmasikan orang ini yang enggak gitu loh. Mungkin dia sudah punya cewek lain kali, makanya dia gini sama aku. Nggak usah pikiran kayak gitu ya. Pokoknya segala sesuatu yang berbentuk kejelesan, kecemburuan, udah itu dihindari, karena afirmasi yang kamu lakukan itu bisa bahaya banget kalau kamu selalu afirmasinya negatif. Biarkan dia itu menemukan jalannya dulu, biarkan dia menjadi orang yang sukses dan menginspirasi, daripada dia frustasi, ya kan? Biarkan dulu aja, biar dia ambil waktunya dulu. Kalau misalnya dia sudah sukses, ya dia bisa mendapatkan kamu. Gitu. Oke. Sekarang kita akan buka untuk nama-namanya ya. Nama-nama orang kita bacakan inisialnya. Ada D, R, W, K, A, Y, X, O, E, M, U, Z, F, dan H. Jika punya nama-nama ini, nama panggilan, nama sayang, nama panjang, ya orang-orangnya adalah ini. Dimana dia sebetulnya tidak menjauhi kamu, tetapi ada kondisi yang kalian harus tahu. Terima kasih yang sudah ikut readingan aku. Semoga kalian suka. See you, I love you, and bye-bye.